Menurut psikolog klinis Rahelda Devanti, garis besar untuk menilai apakah hubungan itu sehat atau toksik bisa dilihat dari satu pertanyaan sederhana. Ketika hubungan yang sehat itu berarti dia ada perkembangan dari kita, tapi kalau hubungan yang toksik itu berarti membuat kita merasa kecil. Lalu kita bisa lihat dari gimana komunikasi atau batasan atau dukungan dari sesama lain, apakah ada perkembangan yang kita alami juga. Jadi mungkin setelah kita lihat dari garis besarnya, apakah aku bertumbuh ya dari hubungan ini. Kalau memang tidak ada, kita bisa assess atau kita bisa nilai dari beberapa aspek itu ya. Lalu kita lihat, oh nggak ada yang centang semua nih, berarti kan memang sudah mengarah ke toksik. Hubungan yang sehat menurut Rahelda bukanlah hubungan yang selalu adem ayem tanpa pertengkaran. Konflik adalah hal yang wajar, bahkan bisa menjadi ruang untuk belajar tentang diri dan pasangan. Namun, hubungan yang toksik ditandai dengan pola konflik yang berulang, bukan sekadar momen sesekali. Ketika ada pola itu akan terus berulang tuh, nggak ada kelarnya gitu ya. Misalnya kayak dia bohong ya bohong terus, selingkuh terus, jadi nggak ada kelarnya gitu. Bahkan ketika memang itu sudah dicoba selesaikan malah jadi makin berat. Jadi sebenarnya yang mungkin perlu diperhatikan itu bukan momennya kayak oh hubungan toksik tuh berarti nggak pernah bertengkar ya atau gimana, tapi lebih ke polanya tuh udah selesai atau dia berulang atau jadi nambah luka lagi. Rahel menekankan bahwa langkah pertama adalah menyadari pola yang terjadi dan memvalidasi perasaan sendiri. Kata dia, banyak orang, terutama perempuan, menekan emosinya karena takut dianggap lemah. Padahal, menolak rasa sakit justru membuat proses penyembuhan semakin lama. Ia menekankan bahwa kesadaran diri atau self-awareness bukan sekadar mengenali emosi, tapi juga mengenali pola hubungan yang berulang dan nilai diri yang mulai hilang. Kita nggak bisa merubah orang ya, kita berfokus ada merubah dari apa yang bisa kita rubah ya. Yang bisa kita rubah adalah kan tadi kita berusaha aware dan kita berusaha untuk memahami dulu aja sebelum di tahap kita bisa memaafkan ya dan melupakan, tapi kita di tahap untuk aware, oh ini tuh pola, oh ini tuh rasa sedih, ini tuh rasa sakit ya, sampai di tahap kita mengenali itu dulu kali ya. Itu mungkin yang first yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita lagi berada di dalam kondisi ini. Setelah sadar, langkah berikutnya adalah memulihkan konsep diri dan nilai pribadi atau values. Ketika pun hubungan itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, kita tetap tahu aku bisa hidup as me gitu, as Rahel, tidak hanya sebagai pasangan si dia atau siapapun itu. Jadi itu penting banget sih, bagaimana dia mengenali value dia, menilai dia apa yang ingin dia kejar dalam semua aspek, dalam karir atau dalam hubungan atau dalam keluarga juga gitu. Jadi ketika kita sudah tahu value kita juga jadi akan lebih mulai menilai ya, kayak oh ini tuh yang aku jalani sekarang tuh mendekatkanku pada valueku atau tidak ya, atau justru menjauhkan. Jadi akhirnya tuh meminimalisir bahwa oh ini salahku ya, enggak, bukan kita salah, tapi ya ini udah nggak sejalan dengan valueku, jadi aku cabut gitu. Selain kesadaran pribadi, dukungan sosial juga menjadi elemen penting dalam proses pemulihan. Dukungan itu tidak harus selalu datang dari keluarga, bisa juga dari teman, komunitas seperti Her Space, atau tenaga profesional seperti psikolog dan konselor. Rahel menegaskan bahwa pemulihan dari hubungan toksik bukanlah perjalanan yang cepat. Proses pemulihan dari hubungan toksik itu kan kayak maraton ya. Maraton tuh kan berarti bukan kencang-kencangan, bukan kayak oh kalau belum bisa 6 bulan berarti kamu gagal, berarti selamanya kamu akan trauma. Cuman kalau misalnya belum pun tidak apa-apa gitu ya, tidak ada paksaan gitu. Langsung orang-orang beda gitu. Jadi pemulihan emosional itu seperti gelombang gitu ya, naik turun kayak kurva gitu ya. Mungkin sekarang kita lagi di gelombang yang bawah, tapi nggak apa-apa. Ini kan bukan tangga lurus ya. Jadi pasti akan. Jadi yang paling diingat adalah kita kembali ingat apa tujuan kita melakukan proses ini.